Haleluya. Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas pengkhotbah yang terakhir, yaitu pasal 12. Maaf, pengkhotbah. Salah. Karena pasal 12 itu jadi sering melihat Amsal ya, jadi selalu ingat Amsal, yaitu ingat Amsal pasal 12 yang terakhir itu ya. Ya jadi jadi saya sebut itu Amsal itu sebenarnya pengkhotbah. Saya senang bisa membaca pengkhotbah yang terakhir ya. Pagi ini yang khotbah ada pasal Yosua. Ya, di Hong Kong dalam keadaan wabah penyakit yang dalam keadaan yang sangat genting ini. Jadi karena kita membaca firman ini dan maka bisa lebih memahami, masuk di dalam membaca firman pengkhotbah. Di saat itu memahami pengkhotbah di dalam masa Raja Persia, dan kita lebih memahami apa yang dimasukkan dari surat pengkhotbah ini dalam keadaan dunia kita seperti ini. Karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini yang dikatakan juga itu kebenaran firman Tuhan. Jadi sekarang kita bisa dipakai untuk di dalam kita, di dalam masa ini dan keadaan ini. Dan kita bagaimana berjalan di bawah matahari, di dalam kekosongan. Kita apapun tidak bisa kita kendalikan. Apapun kita bisa kita andalkan. Jadi tidak bisa mengandalkan uang dan juga rumah kita. Semua itu di bawah matahari tidak bisa kita kendalikan. Dan juga tidak tahu apa yang terjadi dan apa bisa mempengaruhi dan apa. Dan karena kita di bawah matahari, kita tidak memahami. Dan apa yang kita dapatkan nanti akan diberikan kepada siapa kita tidak tahu. Ini satu bencana. Jadi kadang budak ya naik kuda dan tuannya ya berjalan kaki. Nah itu satu ya terbalik ya. Jadi orang yang tidak punya hikmah, orang bodoh duduk di tata yang atas, dan yang orang yang penuh hikmah tapi menjadi hambanya. Waktu ada baik dan tidak baiknya. Dan semua juga sudah ditentukan, juga ada di waktu yang ditentukan. Langit dan bawah ya, langit dan bumi, setiap manusia sudah ditentukan. Kehidupan kita ada hidup dan juga ada mati. Dan setiap waktu juga ada waktunya. Sebenarnya kita tidak tahu. Tapi pengkhotbah tahu satu hal, yaitu di bawah matahari. Jadi kadang bisa mengatakan tentang langit, Tuhan di atas langit. Yaitu tentang di atas langit dan di bawah matahari. Jadi di bawah matahari tidak ada pengharapan. Itu tentang satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu di bawah matahari, yaitu Tuhan kita. Tuhan ini ada sangat istimewa. Kita tidak bisa mempengaruhinya, tapi dia bisa mempengaruhi kita.
Itu kita katakan Tuhan yang menciptakan kita. Itu tentang pengkhotbah yang mengakhiri semuanya. Dia sudah berbicara banyak hal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendengar dan kita memuji Tuhan dan juga tetap di dalam ketetapan dan kita berpegang pada Tuhan. Bisa kita mengenal orang atau Tuhan yang menciptakan kita. Jadi terhadap keadaan dunia ini kita tidak bisa mengendalikan semuanya ya, tapi kita mengandalkan Tuhan kita yang menciptakan kita. Dan kita terhadap Tuhan kita yang di atas langit kita terhubung. Saya memberi di Pengkhotbah pasal 12 saya memberi tema di bawah matahari kita mesti mengenang Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Kita membagi dua tema. Kenapa kita mesti mengenang Tuhan yang menciptakan kita? Karena Dia berkuasa atas segalanya. Di langit dan di bumi semua itu di dalam kekuasaan Tuhan. Sebenarnya kita tidak tahu. Dan sebenarnya kita mempunyai pengalaman seperti ini. Dan kita tidak tahu bagaimana. Tapi Tuhan ada kehendak hatinya Tuhan. Tuhan bisa mengendalikan semuanya. Karena Tuhan melakukan seluruh dunia ini bukan hanya mengendalikan atau menyelesaikan permasalahan kamu sendiri, tapi apa yang Tuhan selesaikan, seluruh dunia Tuhan selesaikan. Banyak negara yang juga dahulu sudah dilakukan banyak-banyak hal. Kenapa orang Yahudi bisa di dalam pembuangan? Bukan hanya sedekap, juga permasalahan Malaysia. Bukan juga permasalahan sebelum Malaysia masih ada Yoyakim. Kenapa ada Malaysia? Juga masih hanya Yerekia. Apakah juga permasalahan Yerekia? Sebenarnya Yerekia juga sangat baik, tapi akhirnya dia begitu. Dia menghina Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan dan sombong. Dan akhirnya dia melahirkan manusia. Dari kecil sudah tidak baik ya. Akhirnya manusia pergi menyembah, berharap dan juga menghancurkan bait suci. Dan dia sendiri terhubung dengan membuat perjanjian dengan setan, dan seluruh negara juga sangat menakutkan dan tidak mungkin ini bisa terjadi. Kenapa Yerekia bisa begini? Kenapa negara Asyur bisa datang dan terus juga dihitung ke atas? Ini masalah nenek moyang itu akhirnya sampai Yahuda ya di dalam kemusnahan. Kita lihat pengkhotbah di dalam masanya Raja Persia, yang dia lihat, Tuhan yang dia lihat benar-benar berkuasa atas di dalam sejarah. Dia ada Tuhan yang berkuasa atas sejarah. Kenapa kita bisa di dalam pembuangan di bawah penguasa Raja Persia, sampai saat ini melihat di bawah matahari apapun tidak ada, karena sudah meninggalkan semua berkat yang dari Tuhan. Karena berkatnya, kemuliaan Tuhan adalah berkat yang Tuhan berikan pada segalanya. Meninggalkan berkat yang dari Tuhan
maka masuk di dalam kutuk kenapa. Dan semua ini tidak bisa kita katakan kenapa ya. Di bawah matahari apa yang mesti kita lakukan? Sebenarnya kita sangatlah kecil. Tuhan berkuasa, yang kuasa kendalikan sangat banyak dan kita tidak tahu. Maka kita bisa menerima semua yang dari pengaruh yang masa lalu. Karena masalah sejarah ini sudah lama ya, dan turun temurun, dan membawa sekarang ini. Maka pengkhotbah membawa orang yang Yahudi dalam saat ini untuk menghadapi, sama seperti kita menghadapi masa sekarang ini. Kita menghadapi permasalahan COVID. Memang tidak salah kita ada masalah, dan kita menghadapi sejarah yang turun, yang sudah turun temurun yang kita hadapi sekarang ini. Yang lebih di saat Tuhan menciptakan kita adalah benar. Tapi apa yang dipikirkan manusia atau banyak hal yang tidak baik? Tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan. Dia selalu melakukan kebaikan, tidak berbuat dosa. Di dunia ini tidak ada. 1000 laki-laki hanya kita cari hanya satu orang. Dan 1000 wanita saya satu pun tidak bisa mencarinya. Orang yang punya hikmah dan melakukan kebaikan itu tidak ada. Sama seperti mereka di saat itu di bawah matahari. Dan tidak selalu Tuhan menyertainya. Dan mereka sudah pisah dengan Tuhan. Di dalam keadaan hari itu mereka tidak ada berdaya. Dan bagaimana melakukannya? Dan itu pengkhotbah terus berbicara. Dia sampai di pasal 9 mulai membicarakan sampai akhir ya. Sekarang pasal 12, yaitu di bawah matahari kita mesti mengenal atau mengingat Tuhan yang menciptakan kita. Kita membagi 2 tema. Tema pertama, masih ada waktu kita mesti mengenang atau mengingat Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita, kita mesti mengingat Tuhan yang menciptakan kita. Ada 2 kosakata. Di saat kamu masih ada kesempatan, di saat kamu masih bisa memilih dan masih bisa mengingat Tuhanmu, masih ada waktu, masih ada sedikit kekuatan. Kamu bisa melakukan satu hal. Kan kamu mesti kepada Tuhan yang menciptakan kamu mesti mengingatnya. Berpegang erat ya maksudnya ya. Ayat pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang marang, mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, yaitu mendekatkannya. Tuhan yang menciptakan kamu, yaitu yang menciptakan kamu. Ya, kita mendekatkannya ya, kita maksudnya pakai pulpen spidol gitu ya, untuk dikasih seperti kita membaca buku, kita melihat ada kata yang baik untuk kita dan kita highlight itu satu warna ya.
Jadi seperti Alkitab saya itu banyak highlight, dia tidak banyak warna yang berbeda. Ya, jadi saya sudah menghargai, saya memahami dan saya bisa melihat karena saya menghargai dan kamu tidak memahaminya. Dan pernah sekali saya pergi menjenguk orang dalam tahanan, yaitu tahanannya. Saya membawa Alkitab saya dan saya membawa Alkitab saya masuk ke dalam. Dan jadi kamu masuk ke penjara untuk menjenguk dan kamu masih apapun pun di penjara. Dia melihat kitab saya tuh banyak kata-kata ya, tulisannya banyak apa. Dan setiap halaman tuh banyak tulisannya, dan dia mempunyai curiga, apakah kamu baca tulisan ini untuk kepada tahanan ini, apa maksudnya kamu? Orang yang memeriksa itu petugas ya, kepala petugas ini penjara itu terus melihat. Dan itu saya memahami kebenaran firman Tuhan, maksud yang saya tulis ini ya. Dan akhirnya akhirnya memperbolehkan saya untuk membawa Alkitab saya masuk ke dalam menjenguk tahanan ya. Iya. Ya sepertinya dalam menjenguk Maratibana untuk memberitakan satu kode ya, supaya dia melarikan diri dari penjara ya. Jadi kita terhadap Tuhan kita, yaitu di bawah matahari. Kamu apapun tidak bisa kita kendalikan, apapun tidak bisa kita kendalikan. Kehidupan kita dan kekuatan kita bisa cepat hilang, dan di saat kamu masih bisa melakukan apa ya, apapun kamu tidak bisa melihat, tapi kamu melihat Tuhanmu di atas matahari. Kamu di bawah matahari. Kamu dikendalikan oleh keadaan dunia ini, tapi kamu bisa tetap terhubung dengan Tuhan yang di atas langit, mengenangnya, mendekatkan dirinya ya. Di saat hari belum malang dan kamu mendekatkan dirinya dan kamu berpegang padanya dan kamu dengan Tuhan terhubung. Kita tidak bisa mempengaruhi dunia ini, tapi kita bisa mengandalkan Tuhan. Di dunia ini tidak bisa yang kita pegang. Apapun yang di dunia ini tidak usah kita hailaya, semua pun kosong. Tapi Tuhan yang menciptakan kamu. Dia ada Tuhan yang menciptakan kamu. Tuhan yang menciptakan kamu. Dan semua makhluk-makhluk di dalam tangan Tuhan. Kita hari ini bawah matahari banyak hal yang kita tidak memahami. Di dalam dunia ini kita tidak melihat dengan jelas dan semua pun tidak bisa di dalam kendali kita. Tapi kita berpegang pada Tuhan kita, kita menghargai Tuhan kita. Jangan melupakan Tuhan. Semua juga ada Tuhan. Di dalam dunia ini yang terjadi dalam diri kita banyak yang tidak adil. Dan banyak hal yang pas, dan di saat kita membaca pengkhotbah, walaupun apa hal yang terjadi dalam kamu dan setiap orang juga terhadap kamu tidak baik, menyerang kamu, kamu bagaimana? Kamu mesti mengenang Tuhan kamu, ada Tuhan. Semua pun kosong, karena Tuhannya yang abadi. Yang kita pegang adalah Tuhan. Bukan yang mesti kamu pegang adalah lawan kamu, dan yang kamu pegang bagaimana menyerang dia supaya dia jatuh. Dan kita jangan menghakiminya. Ada kita membalas dan menyerang dia kembali. Yang kita pegang ada Tuhan kita, dan kita terhubung dengan Tuhan.
Karena kita ada anak Tuhan. Bapak melihat anaknya dianiaya, dan bapak kita bagaimana? Anaknya tidak membalas, bapaknya akan turun tangan. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan orang merudak ke muka saya, dan saya tidak membalasnya. Dan saya terhadap orang ini sangat baik. Dan orang ini bangkit menyerang saya. Dan dia tidak tahu saya di belakang melakukan banyak hal baik terhadapnya. Dan saya membicarakan permasalahan ini ada yang benar, tapi tidak memberitahu kalian permasalahannya bagaimana. Dan saya tidak membalasnya. Saya mengandalkan Tuhan saya. Dan semua saya lakukan demi Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan turun tangan. Dan selalu saya menetapkan Tuhan saya. Dan mengenang Tuhan yang menciptakan kamu. Dia menciptakan saya, dia bisa melindungi saya, membimbing saya. Saya tidak usah saya turun tangan sendiri. Dan tidak usah berebut sama orang, dan juga sudah saya membahas sendiri. Saya memeluk Tuhan di dalam dunia yang nyata ini. Nah, di bawah matahari, di dalam dunia yang kegelapan ini, saya tetap memeluk Tuhan saya. Karena semua atas kehendaki Tuhan. Saya percaya pada Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Saya apapun tidak usah bereaksi. Saya tentram. Dan hari-hari saya bertambah baik. Karena Tuhan melihat orang yang menyerang kamu, orang yang menyerang saya. Dan saya melihat dia satu-satu jatuh. Seperti Daud dan Saul. Saul terus menyerang Daud. Tapi lawannya Daud bukannya Saul, tapi lawannya Daud adalah Laut. Dan Daud berkata, Saul adalah Tuhan yang mengurapi saya, tidak boleh menyerangnya. Apa yang Tuhan akan berikan pada saya, Tuhan akan berikan pada saya. Dan Tuhan menyuruh saya ingin jadi raja, akan jadi raja. Dan saya tidak dengan tangan saya untuk membunuhnya. Dan bagaimanapun saya terus menghindar dia. Dan saya juga menahan bahwa saya untuk menyerangnya, dan terhadap dia saya membebaskannya, dan saya tetap mengandalkan Tuhan. Ini pengalaman saya. Apa yang Tuhan ingin berikan pada kamu, Tuhan akan berikan padamu. Jangan kita rebut, dan kita rebutnya jangan dengan cara dunia. Dan kita tetap mengenal dan kita berpegang Tuhan yang menciptakan kita. Kamu semua juga akan baik. Dan ayat 2 sampai ke 8. Dan sudah membicarakan 26 hal. Ini 26 hal ini kita membagi lagi tema yang kecil lagi. Jadi di masa muda kamu mesti mengenang Tuhan kamu, yaitu waktu ini. Jadi bukan hanya hari, tapi bulan dan tahun. Jadi sebelum hari dan bulan dan tahun datang, dan waktu saat kamu di dalam tidak kesenangan, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Jangan sampai menunggu sebelum matahari dan terang, dan bulan dan bintang bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Jadi jangan kita menunggu sampai waktu sudah hilang. Yang kedua,
masa yang kedua yaitu ayat ketiga sampai ke ayat kelima di tengah-tengah ini. Itu membicarakan tentang kehidupan perlahan mulai mundur, yaitu pertama membicarakan waktu, yaitu sekarang membicarakan kehidupan. Ayat ketiga ya. Ayat ketiga, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk. Dan perempuan penggiring berhenti karena kekurangan jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Itu dia satu kota dan perlahan-perlahan mulai kabur. Jadi yang menjaga rumah itu tidak ada tenaga ya, gemetar ya. Yang orang kuat membungkuk, yang ada tenaga jadi tidak ada tenaga. Jadi perempuan penggiringnya itu sudah ditertawakan, jadi tidak lagi menggiringnya. Dan kita melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Itu satu keadaan kota ini. Dan juga bisa diibaratkan seorang. Jadi yang menjaga rumah ya, tangannya gemetar ya, orangnya gemetar ya, berdiri pun juga tidak ada kuat. Orang kuat, pinggangnya pun juga tidak kuat membungkuk. Dan perempuan penggiring berhenti karena kurang jumlahnya. Dan mata kita yang kita lihat semua pun juga hitam kabur, yang kita lihat tuh hitam. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, yaitu pintu tertutup itu bisa diibaratkan gigi ya. Dan bunyi penggiring menjadi lemah. Dan giginya pun juga rontok ya. Dan suara menjadi seperti kicau burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Jadi orang perempuan yang menyanyi pun juga tidak baik, suaranya pun tidak ada. Ayat kelima, orang juga menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Di jalan ada pohon dan berbunga. Maksudnya diibaratkan tuh rambutnya itu sudah putih. Kalau saya kan botak, jadi tidak ada bisa rambut putih. Berdalam dirinya dengan susah payah ya. Jadi kita tidak ada tenaga gitu. Kita memikul pun juga tidak ada belalang, itu juga ini sangat berat ya. Jadi orang kembali karena manusia pergi ke rumahnya, yaitu orang yang dalam kematian itu yang meratap ya, dia tuh meratap pikiran di jalan. Jadi banyak orang meninggal ya. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipercayakan, semua dalam kekosongan. Yaitu semua tanah pun juga hilang. Jadi tanam kembali, debu kembali kepada tanah dan semua roh kembali pada arah dan semua tuh kosong. Jadi sebelum ini terjadi kosong, jadi kamu ada kesempatan, kamu mesti mengenang pencipta kamu di saat kamu Tuhan ada memberi waktu. Jadi selagi ada waktu, kamu melakukan apa yang mesti kamu lakukan. Di saat masih ada pekerjaan kamu bisa kerjakan, kamu mesti bekerja. Dan kamu mesti mencari satu hari. Setiap hari kamu berpegang. Jangan menyia-nyiakan waktumu. Jika kamu bisa berbisnis, kamu pergi berbisnis. Jika kamu bisa menabunglah di tempat yang lebih banyak. Dari tema kedua, ayat 9-14. Dan bagaimana melakukannya? Dan kamu bisa berpegang pada Tuhan kamu dan mengenangnya. Dan bagaimana mengenangnya, bagaimana berpegang kepadanya. Bukannya kita berdoa melakukan satu gerakan emas ini berpegang padanya.
Jadi ada 3 hal: mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan, dan terus memelihara semua peraturan, memelihara semua peraturan Tuhan. Ini ayat 9 sampai 14. Saya memberikan tema mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tetap berpegang semua atas perintah Tuhan. Ayat 9 itu pengkhotbah itu berkhidmat. Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Dan berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata yaitu kebenaran dan kebenaran secara jujur, yaitu membicarakan kebenaran. Pengkhotbah mendengar dan menulis keluar kebenaran di dalam hikmatnya. Dia mencari kebenaran dan mencari amsal, dan dia memberitakan yang benar, yang memahami, dan dia mendengar. Dan sesudah dia mendengar dan kebenaran ditulis keluar, karena kebenaran ini adalah benar secara jujur di dalam kegelapan. Bagaimana kita berpegang pada Tuhan, yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti kita hari ini, kita mendengar firman Tuhan. Itu ayat 11 sampai ayat 12 itu membicarakan firman Tuhan bagaimana. Dan ayat 11, kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan pada satu gembala. Yaitu kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulan seperti paku yang tertancap. Yaitu seperti kumpulan, yaitu seperti paku-paku yang tertancap ya. Ini sebenarnya satu yang sama ya. Yaitu di saat mereka ingin melatih binatang, kayak satu kayu ada seperti cambuk ya, ada paku-pakunya untuk mengendalikan binatang, yaitu suatu merati. Itu satu perumpamaan, yaitu dikatakan amsal dipukul di dalam tubuh kamu akan sakit, dan kamu mesti ingat. Yaitu di dalam universitas seperti satu guru master perkataan ini seperti cambuk ya, yang mencambuk dirinya ya. Jadi kata ini sangat penting, tapi ini perkataan ini datang dari firman Tuhan. Maka kamu mesti mendengar ya. Lagi pula anakku, kamu sudah mendengar ya. Kamu sudah mendengar akhir kata ya, kamu mendengar perkataan firman Tuhan. Jadi kita mendengar, kami pegang pada firman Tuhan, dan kita memuji Tuhan. Tuhan menyuruh kamu jangan melakukan, kamu jangan melakukan. Tuhan menyuruh kamu bekerja, kamu cepat melakukannya. Dan kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan, dan kita berjaga pada firman Tuhan. Dan di akhirnya Tuhan akan mengadili kamu ya di akhirnya. Berkati kalian semua. Tuhan, sekali kita Tuhan, semua firman-Mu, Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, firman-Mu menjadi berita dalam kehidupan kami, dan pengkhotbah menjadi terang dalam kehidupan kami. Mari kita memuji-Mu lah. Kami seumur hidup kami memuji-Mu.
Tuhan, kami datang memuji-Mu, mengasihi-Mu, karena Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan, supaya kami menentukan-Mu. Tuhan, kami membawa hati yang memuji-Mu, kami datang di hadapan-Mu karena Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkau adalah Allah Bapa kami, yang Engkau yang sangat mengasihi kami. Engkau mau ada hubungan yang dalam dengan kami, supaya kami melihat kami adalah ciptaan-Mu. Kami seumur hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Hari ini melalui pengkhotbah yang terakhir memberitahukan pada kami mau mesti mengenal Tuhan yang menciptakan saya, mengenal Engkau ada Tuhan yang menciptakan saya. Jadi saat kita masih muda, kita mengenal Tuhan kita dan kita mendekatkan diri. Dan Tuhan, hari ini Engkau membimbing kami supaya kami melihat Engkau Tuhan melalui masa lalu kita. Engkau sudah membimbing kami, memberkati kami. Yang kita kerjakan adalah mengenal Tuhan. Ya, saya ingin saudara-saudara semua di dalam tempat kamu bisa memakai handphone kamu atau pulpen kamu tulis. Kamu sudah melewati hari-hari kamu, bagaimana Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu, membimbing kamu. Satu persatu kamu tulis, kamu lihat Tuhan berkarya. Dan kita tulis bagaimana Tuhan mengasihi kita, dan kita renungkan kembali. Di saat masih masa muda kita ingat dan kita tulis semua, kita kenang semua apa yang Tuhan melakukan yang terbaik untuk kita. Di saat kamu terus mengenal dan menulis, saya memohon kalian berdoa itu dengan hati yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhan tetap menjaga kita. Di saat kita di dalam kandungan sampai sekarang kita sudah dewasa ini, setiap hal, setiap saat, setiap waktu selalu mengenang kita. Sangat teliti melindungi kita dan juga memilih kita. Jadi utara, barat, selatan, timur mengumpulkan kita. Walaupun dalam keadaan kita yang sangat tidak baik, orang melihat kita gagal, tapi Tuhan melihat kita tetap baik. Semua ini kita catat. Roh Kudus, Engkau buka mata kami. Dan sekali lagi menghitung betapa Tuhan dengan sekecil pun memelihara saya, melindungi saya. Tuhan, Kau buka kami, banyak hal kami tidak ingat. Tapi Tuhan, Engkau memberitahu kami. Tuhan melihat kita yang satu mutiara yang baik. Dan satu hal, setiap kebaikan Tuhan kita catat. Dan kita ingat bagaimana Tuhan dengan perjanjian kita dan Tuhan dengan kegiatan kita dengan Tuhan. Saudara semua, kita satu hal kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengingat kita, mengenal kita dan
ciptakan kita, dan Tuhan yang mengasihi kita adalah Allah Bapa kita yang mengasihi kita. Setiap yang kita tulis dan kita berterima kasih pada Tuhan kita. Mari kita bersama dan juga online, saudara-saudara di online dan juga staf-staf gereja, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pujian dari hati kami yang dari dalam. Betapa Tuhan Engkau mengasihi kami. Siapalah kami ini, tapi Engkau dengan ini menjaga kami. Tuhan, kami hari ini berkata pada kami, di saat kami masih muda, kami mengenangmu. Tuhan, Engkau yang menciptakan kami. Kami mencatat semua apa yang Engkau berikan pada kami. Kami mencatat semua apa yang Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami dengan sepenuh hati kami memberikan terima kasih. Di dalam perkhotbah ini banyak yang kosong, Yesus, yang kami lakukan, tapi apa yang kami lakukan tidak tahu apa yang baik dan tidak baik. Di bawah matahari kami banyak yang kosong, kami tidak bisa kami kendalikan. Tapi Tuhan, di dalam ini kami tetap berkuasa. Tuhan, dengan ini kami mengenangmu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih. Kamu sudah memberkati kami, karena Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, Kamu ada satu Tuhan yang satu-satunya. Di bawah matahari Engkau ada Tuhan kami. Tuhan, Bapa kami di atas gunung, di bawah rendah ini, tapi tetap mengenang kami. Dan Tuhan, kami hari ini juga mau mengenang-Mu. Amin. Tuhan, Engkau ada satu-satunya Allah Bapa kami. Hanya satu-satunya jalan keluar, bahwa satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya kekuatan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau ada Tuhan yang satu-satunya, Tuhan kami satu-satunya. Kehidupan kami ada kamu, kehidupan kami ada milik-Mu. Dan seperti di Alkitab katakan, dan kembalinya orang yang meratap berkeliaran, karena manusia pergi ke rumahnya dan kekal dan meratap berkeliaran di jalan. Saudara-saudara semua, di dalam pengkhotbah terakhir ini banyak yang kosong, tapi pastor memberitahukan kita di dalam kehidupan kita apa yang kita pegang. Mungkin dalam hati kamu ada satu orang yang kamu pegang, memang satu hal kamu bisa melewatinya dan terus berpegang. Tuhan hari ini berbicara kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas. Di saat kita tidak membalas, tapi Allah Bapa kita akan membalasnya. Dan Roh Kudus sama juga memberitahukan pada kita dan juga sekelompok saudara-saudara dan juga orang Lewi ini dalam hati yang paling dalam masih tetap berpegang, tidak bisa melepaskan orang ini. Dan satu hal, yaitu uang, status. Saya mengundang, jika ada, kamu boleh serahkan pada Tuhan. Dan semua yang kamu pegang, yang di dalam tangan kamu, yang kamu pegang dengan erat, mari kita bersama, bisa kita berdoa. Semua yang kamu pegang dengan keras ini, engkau berikan pada Tuhan. Dan sekali lagi kita serahkan kepada Tuhan. Dan kamu sekali lagi apa yang kita pegang di dalam tangan kita, kita memohon pada Tuhan, mohon Tuhan bantu kamu, supaya kamu lepas, supaya kamu bisa memaafkan, supaya Tuhan memberikan kita satu ada ruang. Di saat Roh Kudus memberitahu kamu, di saat kamu pegang erat di dalammu, di dalam tiap hari, bertahun-tahun yang sudah membelenggu kamu, sudah bukan satu hari tapi bertahun-tahun yang sudah membelenggu kamu, dan terus keluar di dalam kehidupan kamu.
Ini ada belenggu ini, kejahatan ini, dosa ini terus membelenggu kamu. Kamu tidak bisa melepaskan, masih tetap di dalam genggamanmu. Tuhan, kami sekelompok saudara-saudara ini datang lagi di dalam tatamu, kusiramatmu, dan kau berkata semua itu kosong, hanya mengadakan Tuhan di bawah Tuhan yang di atas matahari. Tuhan, Engkau duduk di tata yang di atas. Kau memegang setiap hal. Kami banyak berpegang, banyak tidak memakan orang. Kami sadari dosa ini. Kami tetap berpegang di dalam tangan ini. Kami berkata padamu Tuhan, kami ampuni kami. Kami merasa kami bisa kendalikan. Kami kita terus berpegang tapi tidak bisa melepaskan. Tapi Tuhan, Engkau berkata semua itu kosong, kesia-sia. Tuhan, kami datang di kursi ramah, kami melepaskan Tuhan. Saudara-saudara semua, apa yang digenggam di dalam tangan kamu, lepaskan. Kita persembahkan di dalam tata baik suci Tuhan. Di Tuhan, kami bersedia melepaskan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau mau membantu kami, Engkau membimbing kami. Mereka sama-sama sampai dengan kehidupan kami akan berubah. Kami mengharap padamu, karena Engkau adalah Bapa kami. Kami yang memelihara kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memujimu. Tuhan, kami memujimu, kami membutuhkanmu. Tuhan, ucapkan kehidupan kami selama-lamanya. Kami tidak ingin berpegang pada perasaan kami sendiri, tidak melihat dengan perasaan mata kami sendiri. Tuhan, kehidupan kami ini bebas. Kehidupan kami tertuju padamu. Amin. Tuhan Yesus, kami membutuhkanmu. Kami membutuhkanmu di dalam kehidupan kami. Selalu mengenang Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan, kami berterima kasih memuliakanmu. Di dalam pengkhotbah kita mesti mengandalkan Tuhan kita dan juga mendengarkan kata-kata hikmat-Mu. Tuhan, kami memujimu. Kami ada orang berdosa, kami tidak pantas Engkau, tapi Tuhan, Engkau membantu kami, saudara-saudara semua di masa lalu kita, di dalam kehidupan kita. Kita kadang lupa pada Tuhan, kita mengambil keputusan. Kita juga bukan karena mendahulukan Tuhan, tapi sekarang hari ini di dalam pengkhotbah memberitahukan kita mesti mendengar, kita mesti memuliakan Tuhan, kita mengikuti firman-Nya. Kita mengambil keputusan, deklarasi, sekali lagi kita mesti mendengarkan firman Tuhan dan kita hadap orang dengan baik dan kita melakukan deklarasi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya orang memberontak. Masa lalu kita tidak mendahulukan Tuhan. Kita tidak pernah memuliakan Tuhan. Dan kita satu jalan kita sendiri. Tapi sekarang Tuhan, saya di hadapan lagi berbuat perjanjian. Dan sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Dan saya ingin menyerahkan telinga saya padamu. Mendengarkan firman-Mu. Memahami kebenaran firman-Mu. Dan dengan kedua tangan saya serahkan padamu. Saya kerjakan yang ingin memuliakan-Mu. Setiap hal pun dengan kehendak-Mu. Dan saya menyerahkan kedua kaki saya. Dua kaki saya menjalankan jalan kebenaran. Dan berjalan dengan kebenaran. Bukan hanya melalui mulut saya berkata, saya mesti jalan keluar. Tuhan, bantu kami. Menjadi alat yang menjadi bencana yang pantas untuk pakai. Tuhan mendengarkan firman kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan di atas langit mengendalikan semua tentang kita. Semua juga di dalam tangan Tuhan. Kita angkat tangan kita. Tuhan membimbing kita, menuntun kita. Roh Kudus, Engkau menuntun kami setiap orang, supaya kami dengan sepenuh hati mendengar, dengan telinga mendengar, dengan hati tertuju padamu, kaki kami, dan juga mengikutimu. Tuhan, Engkau menuntun kami dan setiap saudara-saudari dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu. Tuhan, Engkau berkati hari-hari kami, supaya hari-hari kami ada penyertaan-Mu. Walaupun dunia ini dalam kegelapan, tapi di dalam kami ada terang, karena kami terhubung dengan Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau menciptakan kami, Engkau melihat kami sangat baik, sangat istimewa. Kamu memberi kami setiap orang ada satu bagian, karena Engkau ingin kami bahagia, supaya kami puas, karena Engkau ada gembala kami. Semua perkataan keluar dari satu gembala, yaitu Engkau, Tuhan. Engkau akan membimbing kami setiap orang sampai ke rumput yang hijau dan air yang tenang, dan Engkau melindungi kami hari ini dalam keadaan yang tidak baik. Engkau memberikan kami damai. Engkau memberikan kami memuliakan-Mu dan mengandalkan-Mu. Allah Bapa, bimbing kami, menyertai kami di depan musuh kami. Engkau memberikan satu hidangan, Engkau mengurapi kami, supaya hari-hari kami bahagia, supaya hari-hari kami tidak disia-sia. Setiap hari-hari kami dipakai oleh-Mu, karena kami memuji-Mu, Tuhan, dan hati kami tetap terhubung dengan-Mu. Saudara semua, telapak tangan kita tiba ke bawah. Kita memberkati tanah ini, bumi ini. Bumi, semua yang diciptakan, setiap orang yang mempercayai Tuhan mendapatkan kebebasan, mendapatkan kehidupan. Tuhan memberkati-Mu, membeli hati yang memujinya. Kita bagaimana mendengar Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan Engkau juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana kita mengikuti Tuhan, Engkau tetap juga bagaimana mengikuti Tuhan. Mari kita bersama terhubung dengan Tuhan. Bumi, Engkau diberkati. Engkau juga Tuhan ciptakan. Kamu berjaya. Kamu dipakai Tuhan. Dan bumi bertumbuh tumbuhan. Semua wabah penyakit itu meninggalkan-Mu. Dan Tuhan besar memberkati-Mu. Saya dalam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Damai menyertai-Mu. Berasal kekuatan, dengan telinga-Mu mendengar, dengan hati memuliakan Tuhan, kaki menjalankan, mengabarkan firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan, firman Tuhan adalah terang bagi jalan kakimu. Berkati-Mu menjadi pohon kehidupan. Berkati-Mu berbuah. Apa yang kamu kerjakan selalu berhasil. Tuhan menyertai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, memberikan kita pengkhotbah, surat pengkhotbah kepada kita. Terima kasih Tuhan, dan kita berberkati bumi dan juga memberkati setiap orang.